Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2023. Perkenalkan, saya Tina Haryati. Nomor peserta 6841444015403, merupakan mahasiswi PPG asal UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Hari ini 12 Januari 2023 saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 7L mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Mohon bimbingannya, mohon arahannya agar kedepannya saya dapat mengajar jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai praktik mengajar di kelas 8 MTS Negeri 5 Karawang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Oke, nah ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, silahkan kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Ya. Siap. Baca doa nanti. Selesai, beri salam kepada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, kita absen terlebih dahulu. Ada temannya yang tidak hadir hari ini? Ada, karena sakit? Oke, kita absen terlebih dahulu ya. Anita Hairani, Anissa Anggraini, Anggita, Siti Aisyah, Ikrimah, Halfa, Indriani, hadir. Istiana, Musyarofa, Zahra Aini. Baik, ada beberapa yang sakit dan kebanyakannya hadir hari ini. Pembelajaran kita pada minggu sebelumnya adalah tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Sebetulnya Ibu sudah mengajarkan tentang kisah Nabi Musa di awal-awal kisah beliau itu, dari mulai bagaimana beliau kemudian lahir dan malah dirawat oleh Fir'aun dan juga keluarganya, disayangi sama istrinya Fir'aun gitu. Padahal Fir'aun sendiri mengetahui bahwa akan ada seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan tahta kerajaannya. Tapi kok kenapa ketika ada bayi laki-laki justru dia mengizinkan istrinya Aisyah, Aisyah apa Asiyah nih? Betul sekali, Siti Asiyah, untuk merawat Fir'aun gitu. Nah, kita akan lanjutkan kisah yang kemarin, masih kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam ya. Kita akan awali pembelajaran kali ini dengan ice breaking terlebih dahulu. Siap ya? Gak ngantuk ya? Semangat ya? Oke. Kita lihat ini ice breaking yang sudah Ibu siapkan di sini. Yang di depan namanya siapa? Butina. Yang di depan sini ya, kalian belakang. Oke. Anak pintar, kelasnya di mana? 8L. Butina mau ngajar. Kami mau belajar. Semua sudah siap atau belum? Siap. Siap. Belajar. Akidah akhlak. Tambah pintar. Tambah baik berakhlakul karimah. Yes, yes, yes. Oke, nanti diakhiri dengan tepuk tangan ujungnya. Tapi yang sekarang ini juga pakai tepukan. Yang di depan namanya siapa? Butina. Oke, lebih kencang suaranya bisa? Oke. 1, 2, 3. Yang di depan namanya siapa?
Anak pintar, kelasnya di mana? Betina mau ngajar. Semua sudah siap atau belum? Siap. Belajar. Akidah akhlak. Tambah pintar. Karimah. Yes. Terima kasih atas semangatnya. Nah, agar lebih semangat lagi, kita akan langsung nonton film animasi, bukan film ya, video animasi tentang Nabi Musa alaihi salam. Tapi kita baca quote ini terlebih dahulu. Coba dibaca bareng. Allah telah menghadiahkan kita melalui mari kita berusaha untuk menghayati dan mencontoh sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah salah satu dari tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu menghayati kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Jadi, kita akan belajar tentang bagaimana Nabi Musa alaihi salam dan juga hikmah apakah yang dapat diambil dari kisah keteladanan beliau. Ini kita akan tonton bareng. Sekarang Ibu tanya dulu, ada berapakah jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui? 25. Ada 25 ya, dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, terus ya, Musa, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, dan Nabi Muhammad, Nabi Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua Nabi dan Rasul punya kisah tersendiri ketika mendapatkan wahyu dari Allah dan disampaikan kepada umatnya. Kali ini kita akan belajar banyak dari kisah Nabi Musa Alaihi Salam. Sebelum Ibu lanjutkan, kita akan tonton bareng-bareng videonya. Dan masing-masing kelompok, ada kelompok Mekah, sudah dibagi-bagi ya, kelompok Mekah, kelompok Madinah, dan kelompok Palestina. Silahkan menganalisis dari video tersebut, dari mulai videonya, audionya, dan juga hikmah yang ada di dalamnya. Baik, kita mulai tonton bareng. Yuk. Masa kelahiran sampai diasuh oleh Fir'aun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 7 hingga ayat 13. Diceritakan bahwa saat bersama sembilan ibu Nabi Musa diperintahkan. Dan Nabi Musa alaihissalam pun kembali kepada ibunya. Ketika Siti Asiyah, istri dari Fir'aun, mencari ibu susu bagi putranya, yaitu seorang perempuan, dia tidak mengetahui bahwa justru perempuan itu adalah ibu dari Nabi Musa alaihissalam. Dan ibu dan anak pun kembali bersatu. Kenapa? Karena ketika Asiyah mengatakan bahwa wahai ibu, tinggallah di istana, susuilah anak ini bersamaku. Kemudian Ibu Musa berkata bahwa mohon maaf Sang Ratu, karena saya punya keluarga gitu. Saya punya keluarga, saya punya anak-anak, dan saya tidak mungkin meninggalkan anak-anak saya. Maka dari itu, saya ingin menyusui anak ini, tapi bolehkah saya bawa ke rumah? Nanti ketika masa persusuannya selesai, saya akan kembalikan lagi ke istana gitu. Maka setelah itu, Asiyah mau tidak mau, dia harus merelakan bayi Musa dibawa kembali oleh perempuan itu, yang tidak lain adalah ibunya sendiri. Ini luar biasa skenario Allah kan? Dan setelah itu bayi Musa pun kembali bersama ibunya, disuhui dan dirawat seperti biasa, lalu dikembalikan lagi kepada keluarga Fir'aun ketika sudah selesai masa persusuannya. Nah, sampai video ini, sebelum dilanjutkan, saya minta anak-anak untuk berdiskusi per kelompoknya masing-masing, kelompok Mekah, kelompok Madinah, dan juga Palestina. Dari video ini silakan dianalisis tentang videonya, tentang video animasinya, tentang kisahnya, dan juga yang terutama adalah hikmah
dari apa yang sudah ditonton oleh kalian tadi. Saya kasih waktu 10 menit ya. Ayo, mangga. Dan masing-masing menyampaikan hasil analisisnya. Dari kelompok Madinah, siapa? Dipegang. Berdiri. Saya dari kelompok Mekah. Menurut hasil analisis kelompok saya tentang tayangan video tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam, satu film animasi tersebut menarik untuk dilihat dan menarik ya tadi. Bisa bikin kayak seperti itu? Belum. Oke, menarik. Terus? Menarik untuk dilihat dan didengar, gambarannya bagus, audionya jelas, dan alur ceritanya mudah dipahami. Tadi mudah dipahami ya. Nah, kebayang ya bagaimana awal dan akhirnya. Hikmah yang dapat diambil dari video animasi kisah teladan Nabi Musa alaihissalam adalah berbaik sangka terhadap takdir Allah. Berbaik sangka terhadap takdir Allah, itu yang pertama. Yang kedua, harus memiliki sikap berani melawan keburukan seperti halnya Nabi Musa melawan Bani Israel. Nabi Musa melawan Firaun. Nah, Musa berani melawan Firaun, padahal Musa bukan siapa-siapa, sebenarnya Firaun adalah seorang raja gitu. Yang ketiga, dua aja. Oke, terima kasih untuk kelompok apa nih? Mekah. Terima kasih, luar biasa. Kita lanjut ke kelompok Madinah. Madinah sama siapa nih? Syifa. Ayo, Syifa. Ininya dipegang, mic-nya. Gimana hasil diskusi dari kelompok ini? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Madinah, menurut hasil analisis kelompok kami tentang tayangan video tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam, hikmah yang dapat diambil adalah langsung ke hikmah ya. Hikmahnya apa aja? Yang pertama, Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya yang taat. Taat sama Allah, Allah pasti memberikan pertolongan. Yakin nggak? Yakin. Oke, terus? Dan yang kedua, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Allah akan memberikan keajaiban kepada hambanya yang dikehendaki, seperti mukjizat yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Allah berikan mukjizat, kok tongkat bisa membelah lautan. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Kalau manusia biasa, kenapa kok Nabi Musa bisa? Karena pertolongan Allah. Terima kasih. Kita lanjut ke kelompok yang ini. Siapa nih yang berbicara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Palestina, menurut hasil analisis kelompok kami tentang tayangan video tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam, menurut kami hikmah dari video tersebut adalah satu, dosa yang paling besar adalah dosa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. 2, setiap kejahatan pasti akan kalah dengan kebajikan. Setiap kejahatan pasti akan kalah dengan kebajikan. Yakin ya? Pertolongan Allah itu pasti. Jadi jangan pernah ragu untuk menjalankan syariatnya. Jangan pernah ragu untuk menjalankan syariat Allah. Karena Allah pasti menolong hambanya yang taat. Yakin ya? Ada tambahan lain? Teman-temannya mau nambah? Udah cukup? Baik, terima kasih. Kok ke ini lagi? Berarti dari kisah Nabi Musa alaihissalam kita dapat mengambil banyak kesimpulan bahwa dari banyak analisis tadi ya, bahwa kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam itu
dapat kita ambil hikmahnya untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kata kelompok Mekah, Madinah, dan juga Palestina, harus taat sama Allah, nanti Allah menolong kita. Yakin ya? Kebaikan pasti kalah dengan keburukan. Nabi Musa lemah, Fir'aun jauh lebih kuat, tapi Allah kasih pertolongan dengan adanya mukjizat sampai Nabi Musa akhirnya dapat menang melawan Fir'aun, dan Fir'aun tenggelam di Laut Merah gitu. Bagian lautan kemudian terbelah, Fir'aun masuk di dalamnya. Fir'aun di akhir itu taubat sebetulnya. Maksudnya minta ampun sama Allah. Karena dia yakin ketika dia sudah kalah baru kemudian taubat sama Allah. Ya Allah, Engkau yang maha benar, hamba yang salah. Tolong ya Allah, tolong. Tapi terlambat. Karena sudah di akhir gitu. Oleh karenanya kita sama-sama berdoa sama Allah agar Allah senantiasa menjaga iman kita dari segala macam kemusyrikan. Amin. Kita jadikan hamba Allah yang taat seperti halnya Nabi Musa alaihissalam. Amin. Dan kita dapat mengaplikasikan teladan-teladan yang lain. Taatnya, solehnya gitu, yakin sama takdir Allahnya, dan juga sifat pemberani melawan keburukan. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah ketemu lagi di minggu yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa. Silahkan ketua kelasnya menutup lagi dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.